Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kok uang gaji kalian selalu hilang dalam beberapa hari setelah masuk ke rekening? Atau mungkin ngerasa heran kenapa siklus hidup dari gajian ke gajian kayaknya nggak pernah berakhir buat kalian? Nah, sebenarnya ini nggak selalu soal pendapatan, tapi kadang-kadang juga tentang kebiasaan loh. Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia, pernah bilang, rantai kebiasaan terasa ringan sampai akhirnya terlalu berat untuk diputuskan. Nah, kali ini aku mau bahas 5 kebiasaan umum yang sering menguras rekening kalian setelah gajian dan bagaimana cara mengubahnya. Oke, kebiasaan pertama, belanja impulsif. Dalam hasil riset Populix yang berjudul Indonesian Shopper Behavior on Promotion Week in the Face of Economic Uncertainty 2023 yang membahas tentang perilaku berbelanja, ditemukan bahwa 67% masyarakat Indonesia ternyata antusias menyambut beragam promosi belanja online di tahun itu, meskipun dibayang-bayangi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi. Sementara kalau menurut laporan terbaru dari firma riset We Are Social, sebanyak 178,9 juta masyarakat Indonesia itu berbelanja online sepanjang tahun 2022 hingga awal 2023. Estimasi nilai belanja online itu sebesar 55,97 miliar US dollar atau 851 triliun rupiah. Pengeluaran yang paling besar itu buat belanja barang elektronik, mainan atau hobi, fashion, furniture, kebutuhan rumah tangga, makanan, media fisik, sampai minuman. Nah, kalau nasihat dari Warren Buffett kan selalu seputar pengeluaran yang cerdas dan memahami nilai sebenarnya dari uang ya. Kata dia gini, jangan menyimpan apa yang tersisa setelah berbelanja, tapi belanjalah dari apa yang tersisa setelah disimpan. Yang mana ini seharusnya menjadi prinsip panduan untuk semua orang. Tapi di era belanja sekali klik, flash sale, dan pemasaran tiada henti, memang mudah banget bagi kita untuk jatuh pada godaan belanja impulsif. Ketika waktu gajian tiba, godaan untuk memanjakan diri itu begitu kuat. Smartphone terbaru, sepatu yang kalian lihat di etalase TikTok Shop, atau bahkan pembuat kopi baru yang ngasih janji bisa ngerevolusi pagi hari kalian. Semua barang ini bisa kelihatan sangat menarik, terutama ketika rekening bank kalian kelihatannya sehat. Meskipun pembelian-pembelian ini mungkin memberikan kepuasan buat kalian, tapi itu sesaat dan bisa dengan cepat menguras keuangan kalian, membuat kalian kekurangan uang jauh sebelum gajian berikutnya. Tapi sebenarnya kenapa banyak orang yang terjerat gaya belanja impulsif kayak gini? Oke, alasannya bermacam-macam. Yang pertama, ada kepuasan emosional. Terapi belanja itu ternyata beneran real, nyata. Banyak orang belanja secara impulsif untuk memperbaiki mood atau ngasih self-reward ke diri sendiri. Terus yang kedua, takut ketinggalan atau FOMO, fear of missing out. Penawaran terbatas atau diskon bisa menciptakan rasa mendesak yang mendorong seseorang untuk membeli barang yang mungkin bahkan nggak mereka butuhin. Atau yang ketiga, pengaruh sosial. Di era media sosial sekarang, ngelihat temen atau influencer pamer produk terbaru, itu bisa ngasih kita tekanan untuk tetap tampil trendy. Tapi, kebiasaan-kebiasaan ini punya efek yang serius kalau nggak dijaga. Seiring waktu, pembelian yang nggak direncanakan ini akan bertumpuk, menyebabkan nggak hanya kekacauan di rumah, tetapi juga situasi keuangan yang berantakan, seringkali penuh dengan penyesalan. Nah, gimana cara memperbaikinya? Membasmi siklus ini butuh kombinasi kesadaran diri sendiri, disiplin, dan pendekatan proaktif terhadap pengelolaan uang. Yang pertama, utamain kebutuhan daripada keinginan. Sebelum membeli apapun, berhentilah sejenak dan tanya ke diri kalian sendiri apakah itu keinginan atau kebutuhan. Terus yang kedua, buat daftar 30 hari. Kalau kalian nemu sesuatu yang kalian pengenin, tapi sebenarnya nggak terlalu kalian butuhin, tambahin itu ke dalam daftar 30 hari. Kalau setelah 30 hari kalian masih pengen, pertimbangkan untuk membelinya. Nah, seringkali keinginan kalian itu udah hilang. Terus yang ketiga, batasin exposure atau paparan kalian terhadap iklan-iklan. Matiin deh tuh notifikasi promo, unsubscribe dari email marketing, dan kurangi jalan-jalan ke mall tanpa tujuan.
dan tetapin batasan ketat buat belanja online. Dengan strategi ini dan ngebayangin berapa banyak yang bisa hilang buat belanja impulsif setiap tahun, jalan buat punya kebiasaan finansial yang lebih sehat jadi lebih jelas. Oke, kebiasaan nomor 2, mengabaikan pengeluaran kecil. Kebanyakan orang hanya mengawasi pengeluaran rutin kayak misalnya bayar tagihan listrik, cicilan kartu kredit, belanja bulanan, dan lain-lain. Tapi banyak yang nggak ngawasin pengeluaran kecil kayak parkir, jajan, uang tol, dan lain-lain. Padahal pengeluaran inilah yang seringkali menjadi penyebab pemborosan. Warren Buffett pernah bilang kayak gini, "Aku punya segalanya dalam hidup yang aku mau." Ini hal yang sangat sederhana. Kalau ada sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, ya ada juga yang nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa dibeli dengan uang yang aku pengen, aku langsung beli, nggak ada masalah. Aku nggak mikir standar hidup sesuai dengan biaya hidup melebihi suatu titik tertentu. Nah, Warren Buffett yang terkenal karena tajam dalam melihat nilai dan pengeluaran, sering banget bilang bahwa harga adalah yang kamu bayar, nilai adalah yang kamu dapat. Nah, kalau kita kaitin sama gaya hidup sehari-hari, misalnya kayak jajan kopi setiap hari, atau minuman-minuman manis lainnya, apakah itu beneran worth it? Pengeluaran-pengeluaran kecil ini, kalau dilakuin terus-menerus, bisa numpuk jadi jumlahnya lumayan dari penghasilan kita. Nah, kenapa sih pengeluaran kecil ini tuh sering gak kedetek atau diabaikan? Pertama, justifikasi mental. Orang suka mikir, cuma berapa belas ribu ini, atau hari ini bolehlah aku kasih reward buat diri sendiri. Walaupun kadang-kadang ini benar, sering nyari-nyari alasan buat pengeluaran-pengeluaran kecil itu bisa bikin kita boncos. Terus kedua, kurangnya pelacakan. Gampang banget ngecek pengeluaran besar yang jarang-jarang, kayak misalnya sewa rumah atau kos-kosan, atau tagihan listrik. Tapi pengeluaran kecil sehari-hari sering luput dari perhatian. Dan yang ketiga, kenyamanan dan kebiasaan. Beli kopi setiap hari atau jajan-jajan cemilan, itu bisa jadi bagian dari rutinitas dan sering dilakuin tanpa mikir panjang. Nah, dampak dari gak ngawasin pengeluaran kayak gini nih ada dua sisi. Pertama, ada dampak finansial langsung. Kalau kalian bisa nabung rata-rata let's say 100 ribu lah sehari, itu kalian bisa ngumpulin jumlah yang nggak sedikit kan kalau sampai setahun. Terus yang kedua, kebiasaan belanja tanpa sadar ini bisa bikin sikap yang sembrono terhadap uang, yang bisa berakibat panjang. Nah, gimana caranya ngatasin ini? Biar pengeluaran-pengeluaran kecil yang tersembunyi ini bisa dikendaliin, diperlukan kesadaran, niat, dan beberapa strategi. Yang pertama, buat anggaran untuk pengeluaran kecil. Alokasiin sejumlah uang bulanan khusus buat belanja remeh-remeh. Begitu sampai di batas jumlah yang kalian tetapin, tahan diri sampai bulan depan. Terus juga lakukan pelacakan pengeluaran sehari-hari. Pakai aplikasi atau catat di buku harian setiap ada pengeluaran kecil. Terus bikin aturan 30 hari. Buat barang-barang yang gak terlalu penting, tunggu 30 hari. Kalau setelah sebulan kalian masih ngerasa perlu, baru deh beli. Dan strategi lainnya, visualisasiin tujuan besar. Daripada beli kopi sehari-hari yang harganya bisa sampai 50 ribu, bayangin aja duit itu bisa ngumpul jadi apa dalam setahun. Mungkin bisa buat beli gadget baru, ikutan kursus, atau bahkan liburan. Ngebayangin tujuan besar bisa ngurangin keinginan untuk pengeluaran kecil yang nggak perlu. Ambil contoh dari gaya hidup Warren Buffett. Penting buat ngeliat nggak cuma kepuasan sekarang, tapi juga nilai jangka panjangnya. Ingat, setiap rupiah yang disimpan hari ini bisa berkembang jadi lebih banyak di masa depan. Next, kebiasaan nomor 3, nggak punya tabungan atau investasi. Menurut laporan distribusi rekening simpanan LPS Juni 2023, ada sebanyak 514,25 juta atau sekitar 98,7% rekening seluruh masyarakat Indonesia yang saldonya itu di bawah 100 juta rupiah. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini tuh kayak gambaran yang cukup riskan ya, apalagi kalau ada pengeluaran yang gak terduga. Warren Buffett pernah bilang,
Di salah satu kesempatan, aku nunjukin bahwa kalau kamu naruh $10.000 di indeks saham yang reinvest dividen, dan aku berhenti sebentar biar orang-orang nebak berapa jumlahnya. Ternyata itu bisa jadi $51 juta pada akhirnya. Warren Buffett, si ahli investasi yang bijak, juga bilang kalau jangan uji kedalaman sungai dengan 2 kaki sekaligus. Pesan ini mencerminkan pentingnya punya jaring pengaman, semacam cadangan buat menghadapi ketidakpastian. Gaji yang kita dapetin setiap bulan itu ngasih kesempatan kita untuk membangun cadangan ini. Tapi banyak yang ngabisin seluruh tabungan tanpa menyisihkan sedikit pun buat masa depan. Nah, ini tuh manajemen keuangan yang sangat berisiko, apalagi di dunia yang penuh ketidakpastian. Tapi apa sih alasan dibalik kurangnya tabungan dan investasi ini? Oke, yang pertama dan yang paling nyata, kepuasan instan. Dengan banyaknya godaan di sekitar, orang sering lebih memilih kenikmatan sekarang dibanding keamanan di masa depan. Terus yang kedua, kurang literasi keuangan. Banyak orang yang belum tahu manfaatnya nabung dan cara memulai investasi. Terus yang ketiga juga ada rasa aman palsu. Ada yang ngerasa mereka selalu bisa dapetin lebih banyak uang di masa depan atau bisa mengandalkan pinjaman, kartu kredit, pay letter, atau bahkan keluarga pas ada keadaan darurat. Nah, masalahnya dengan nggak nabung dan nggak berinvestasi, jelas risiko kesehatan finansial di masa depan bisa kena imbasnya. Tanpa tabungan yang cukup, kejadian yang nggak terduga kayak misalnya keadaan darurat medis, kehilangan pekerjaan, atau bahkan perbaikan mobil mendadak, itu bisa jadi krisis besar buat kalian. Selain itu, tanpa investasi, kalian akan melewatkan keajaiban pertumbuhan compound interest atau bunga majemuk, yang bisa mengubah bahkan jumlah kecil menjadi jumlah yang substansial besar seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang gimana cara memperbaikinya? Untuk membudayakan kebiasaan nabung dan berinvestasi, kita perlu mengubah perspektif dan menerapkan beberapa strategi proaktif. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Nggak perlu banyak uang buat mulai nabung. Bahkan jumlah kecil yang konsisten itu juga bisa menumpuk seiring waktu. Yang kedua, otomatisasi tabungan. Coba deh atur transfer otomatis ke pos-pos yang ada di rekening tabungan kalian segera setelah gaji kalian masuk. Dengan cara ini, kalian bisa mastiin kalau kalian tuh udah nabung duluan sebelum belanja. Dan yang ketiga, pelajari investasi. Pahami instrumen investasi dasar kayak saham, obligasi, atau reksadana. Pertimbangkan untuk berkonsultasi sama penasihat keuangan untuk panduan langkah awal kalian. Terus yang keempat, tetapkan tujuan keuangan. Entah itu buat beli rumah, traveling, atau pensiun. Punya tujuan keuangan yang jelas bisa jadi motivasi buat kalian untuk nabung dan berinvestasi. Buffett sering banget nge-highlight nilai bunga majemuk. Dia bilang seseorang bisa duduk di bawah pohon yang rindang hari ini karena ada yang menanam pohon itu dulu. Dengan rutin menyisihkan sebagian pendapatan kalian gak hanya melindungi masa depan, tapi juga membuka pintu untuk mengumpulkan kekayaan melalui investasi yang cerdas. Lanjut, kebiasaan nomor 4, menunda bayar tagihan. Kebiasaan ini bisa bikin denda keterlambatan menumpuk, yang kadang bisa mencapai ratusan atau bahkan jutaan rupiah setiap tahunnya. Banyak banget kan? Nah, Warren Buffett punya saran yang bijak nih. Dia bilang, kalau kamu nemuin diri kamu di perahu yang bocor terus-menerus, usaha buat ganti perahu kemungkinan akan lebih produktif dibandingkan usaha buat nambal kebocoran. Ini ngingetin kita buat ngatasin penyebab utama daripada terus-menerus ngurusin akibatnya aja, terutama dalam hal keuangan. Nunda-nunda bayar tagihan itu kayak kebocoran yang sering banget muncul buat banyak orang. Nah, kenapa sih banyak yang suka nunda-nunda bayar tagihan mereka? Alasan yang pertama mungkin kekurangan dana. Banyak yang benar-benar berjuang buat bisa nyambung hidup dan nggak bisa bayar tagihan mereka di waktu-waktu yang udah ditentuin. Terus alasan kedua, lupa. Dengan rutinitas yang padat sehari-hari, tanggal jatuh tempo kadang-kadang tuh suka luput dari perhatian. Terus alasan yang ketiga, menghindar.
Ada beberapa orang nih yang kalau dihadapkan sama tagihan atau utang-utang yang besar, suka menghindar karena stres atau pura-pura nggak tahu. Terus alasan lainnya karena nggak teratur. Tanpa punya cara yang sistematis buat ngawasin tagihan, ada yang jadi kelewat atau terlupakan. Tapi, nunda-nunda bayar tagihan ini punya dampak yang serius. Yang pertama, denda finansial. Biaya keterlambatan bisa jadi gede, terutama kalau diakumulasi dari beberapa tagihan atau waktu yang lama. Terus juga pengaruh pada skor kredit. Menunda-nunda terus tuh bisa ngeganggu skor kredit kalian. Jadi susah kalau mau ngajuin pinjaman uang di masa depan. Terus juga akibatnya utang bertambah. Tagihan yang nggak dibayar bisa menumpuk, menambah utang dan bunga yang harus dibayar. Belum lagi gangguan layanan. Layanan penting kayak listrik atau langganan bisa dihentikan gara-gara nggak bayar. Nah, gimana nih cara memperbaikinya? Buat memastikan pembayaran tepat waktu dan menjaga kesehatan finansial, kalian bisa mulai dengan merencanakan anggaran atau budget. Alokasiin dana buat bayar tagihan dulu saat merancang keuangan bulanan. Pastiin selalu punya buffer buat bayar tagihan yang tiba-tiba muncul. Ini bikin kalian gak akan kelewatan tanggal jatuh tempo. Terus kalian bisa juga pakai reminder di kalender. Gunain kalender digital buat setel pengingat beberapa hari sebelum jatuh tempo setiap tagihan. Nah, kalau ngurusin banyak tagihan jadi ribet, coba pertimbangkan opsi konsolidasi atau pakai aplikasi yang dirancang khusus buat ngatur tagihan. Kalau sarannya Warren Buffett, utamakan manajemen yang proaktif daripada solusi yang reaktif. Menangani penyebab utama daripada pembayaran yang telat, itu nggak cuman bisa menghemat duit dalam jangka pendek, tapi juga bisa melindungi dan memperkuat reputasi finansial kalian dalam jangka panjang. Toh, punya posisi finansial yang baik bisa buka pintu ke peluang yang lebih bagus dan bikin pikiran kalian jadi lebih tenang kan? Oke, ini dia kebiasaan yang nomor 5. Nggak belajar tentang keuangan. Warren Buffett pernah cerita kayak gini nih. Satu buku yang beneran mengubah hidupku adalah buku karya seorang dosen di Columbia, namanya Benjamin Graham. Aku baca bukunya pas aku umur 19 tahun, judul bukunya The Intelligent Investor. Aku udah tertarik sama investasi dari umur 7 atau 8, tapi belum pernah baca buku yang kayak gitu sebelumnya. Dan aku udah baca semua buku di perpustakaan umum waktu umurku 11 tahun. Warren Buffett, salah satu orang yang paling bijak di dunia finansial, percaya bahwa pengetahuan itu adalah harta. Dia sering banget bilang bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakuin itu ya investasi ke diri kita sendiri. Tapi data menunjukkan bahwa sebagian besar orang justru kurang siap dengan dasar-dasar pendidikan keuangan. Di zaman instrumen keuangan yang serba rumit kayak sekarang, pasar yang nggak selalu stabil, dan landscape ekonomi yang terus-terusan berubah, kekurangan pemahaman di bidang keuangan ini bisa jadi bencana buat kita. Tapi apa sih yang menyebabkan kurangnya literasi keuangan? Oke, alasan yang pertama, kesenjangan dalam sistem pendidikan. Banyak kurikulum pendidikan yang nggak memprioritaskan pendidikan keuangan pribadi. Meskipun kita diajarin persamaan matematika yang rumit dan tanggal-tanggal sejarah sampai hafal, pengetahuan praktis tentang mengelola uang malah luput dari perhatian. Terus alasan yang kedua juga ketergantungan berlebih pada penasihat keuangan. Meskipun penasihat keuangan memang punya peran penting, kepercayaan yang buta tanpa pemahaman bisa bikin keputusan keuangan yang nggak menguntungkan buat kita juga. Dan alasan yang ketiga, intimidasi. Dunia keuangan dengan bahasa dan angka-angkanya yang rumit bisa kelihatan menakutkan. Rasa takut ini bisa bikin orang nggak mau mencoba mengerti sama sekali. Nah, efek dari kurangnya pengetahuan tentang keuangan ini serius banget. Tanpa pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep kayak suku bunga, investasi, dan tabungan, orang sering banget ngambil keputusan yang mengganggu kesehatan finansial mereka. Banyak yang jadi terjerat utang, milih investasi yang nggak bagus, atau gagal merencanakan masa depan mereka dengan baik. Oke, gimana cara memperbaikinya nih? Untungnya kita nggak selalu harus jadi ahli, tapi memang pengetahuan dasar itu penting banget. Jadi kita bisa mulai dari yang dasar-dasar dulu. Pahami konsep-konsep kayak
membuat budgeting atau anggaran, menabung, dan keajaiban compound interest atau bunga majemuk tadi. Banyak sumber online, buku, dan kursus yang bisa ngasih pencerahan buat kalian para pemula. Terus bisa juga ikutan workshop keuangan. Banyak organisasi atau komunitas yang ngadain seminar buat ngebongkar konsep-konsep keuangan yang ribet jadi lebih mudah dimengerti. Atau kalian juga bisa cari mentor, terhubung sama orang yang punya pemahaman yang bagus soal keuangan. Pengalaman dan pandangan mereka bisa berharga banget buat kalian. Intinya, teruslah belajar. Dunia keuangan selalu berkembang. Luangkan waktu setiap bulan buat update tentang tren baru, konsep-konsep terkini, atau perubahan-perubahan apa sih yang terjadi di dunia keuangan. Ingat, seperti kata-kata bijak Warren Buffett, ketika kamu berinvestasi dalam pengetahuan, hasilnya nggak ada habisnya. Dengan mengambil langkah-langkah proaktif buat belajar tentang uang, kamu nggak cuma melindungi keuangan kamu, tapi juga memastikan masa depan yang penuh dengan pilihan yang terinformasi dan kedamaian finansial kalian. Nah, kebiasaan mana yang paling relate sama kalian atau masih kalian alami? Atau mungkin udah berhasil kalian atasin? Coba tulis di komen ya, atau kalian boleh juga kasih tips keuangan favorit kalian. Ingat, setiap perubahan kecil hari ini bisa bikin perbedaan yang besar besok. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.